Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita membuat pertanyaan. Nah, dalam membuat kata tanya, kita menggunakan 5W plus 1H. Apa saja sih 5W? 5W itu ada what, when, where, why, who, dan how. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan untuk wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang melakukan wawancara itu adalah pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai itu adalah narasumber. Nah, sebelum kita mewawancarai, tentunya kita harus memiliki topik terlebih dahulu. Topik ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang diwawancarai. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan kita dalam mewawancarai. Nah, setelah kita menentukan topik wawancara, kita membuat daftar pertanyaan. Berikut petunjuk penyusunan pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Yang kedua, upayakan satu pertanyaan menggali satu informasi. Yang ketiga, kalimat tanya upayakan logis, singkat, dan jelas. Yang keempat, daftar pertanyaan dibicarakan terlebih dahulu dengan orang yang sudah mengerti dan sesuai dengan tujuan topik wawancara. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan aneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, biji. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mulai roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan
air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan, umbi-umbian. Yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil dan terdiri atas tangkai, daun, dan helai daun. Yang keempat, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang keenam adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan hingga terjaga kelestariannya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.